Bab 1156, Murid Tukang. Sander Ye melirik ke arah Susi dan cukup terkejut. Dia tidak menyangka wanita pendiam ini bisa berpikir begitu dalam. Ini adalah wanita yang sangat angkuh. Yang membuatnya sedikit bingung adalah hubungannya dengan orang tuanya sepertinya tidak terlalu baik. Susi tidak berkata apa-apa dan melanjutkan perjalanannya. Dengan cara ini, ketika hari mulai gelap, keduanya sampai di sebuah gunung. Susi tidak melangkah lebih jauh, melainkan berjalan ke pohon di dekatnya. Dia menggali tas di bawah pohon. Di dalam tas itu ada tenda sederhana. Dia mendirikan tenda dengan sangat terampil. Dan Sander Ye sedikit malu, dia tidak punya apa-apa. Susi kali ini tidak memperbolehkannya masuk ke dalam tenda karena ukuran tendanya relatif kecil dan hanya bisa menampung satu orang. Tapi dia tetap mengeluarkan 2 tali dan melemparkannya ke Sander Ye. Sander Ye sedikit bingung. Susi menunjuk kedua pohon tak jauh dari situ, ikat pada pohon itu dan tidurlah di atasnya. Setelah mengatakan itu, dia menurunkan tenda dan berhenti berbicara. Sander Ye melihat kedua tali di tangannya, menahannya dan tersenyum. Setelah beberapa saat, dia mengikat tali itu dan memanjatnya. Tentu saja, itu tidak senyaman tempat tidur, tapi dia hanya bisa puas dengan itu. Tidak ada cahaya bulan di dunia ini, dan ketika hari mulai gelap, kamu bahkan tidak dapat melihat. Sander Ye menyandarkan kepalanya di atas tangannya dan menoleh untuk melihat ke tenda. Nona, bisakah kamu ceritakan tentang benua terbengkalai ini? Di dalam tenda, Susi diam saja. Sander Ye sedikit tidak berdaya. Larut malam. Sander Ye yang sedang tidur nyenyak sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia membuka matanya, dan suara Susi terdengar di telinganya. Ikutlah denganku. Sander Ye dengan cepat turun dari talinya. Saat dia hendak berbicara, Susi meletakkan jarinya di mulutnya untuk memberi isyarat agar dia berhenti berbicara. Susi menempel di samping pohon, matanya tertuju ke kejauhan. Sander Ye juga menatap ke kejauhan, tapi saat itu gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun. Pada saat ini, Sander Ye merasa tidak berguna setelah kehilangan kultivasinya. Tidak. Harus dikatakan bahwa bibi bergaun polos menyegelnya terlalu teliti. Tidak ada perbedaan dia dengan orang yang tidak berguna sekarang. Pada saat ini, langkah kaki kecil tiba-tiba datang dari kejauhan. Mata Susi menyipit, dan tangan kanannya diam-diam menyentuh pedang di pinggangnya. Pada saat ini, langkah kaki di kejauhan tiba-tiba bertambah cepat. Sander Ye mengerutkan kening. Susi tiba-tiba berlari keluar sambil melakukan sepak terjang, dan di saat yang sama, cahaya pedang menyala di malam yang gelap. Ah! Jeritan melengking tiba-tiba datang dari jauh. Saat ini, Susi sudah kembali ke Sander Ye. Ayo pergi. Setelah itu, dia langsung berlari menuju kejauhan. Sander Ye segera mengikuti. Dan dalam sekejap, ada langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka. Berdua. Mendengar langkah kaki itu, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Sander Ye berlari liar bersama Susi, dan begitu saja, mereka berdua berlari liar selama hampir 2 jam. Susi berhenti setelah melarikan diri menuruni gunung. Saat ini, hari sudah mulai terang. Sander Ye sedikit bingung dan berkata, Nona, apa itu tadi? Susi melirik Sander Ye, pencuri. Sander Ye mengerutkan kening, pencuri. Susi tidak menjelaskan apapun dan melanjutkan perjalanannya. Sander Ye terdiam dan segera mengikutinya. Keduanya berjalan di sepanjang jalan setapak, dan Susi tidak berbicara lagi sepanjang jalan. Sander Ye melirik pedang di tangan Susi dan berinisiatif mencari topik. Apakah kamu seorang kultivator pedang? Susi menoleh ke arahnya dan berkata, kamu banyak bicara. Sander Ye. Susi berjalan sendirian dan berhenti bicara. 10 hari kemudian, keduanya memasuki jalan raya dari jalan setapak, dan sekarang ada semakin banyak orang.
Dia pada dasarnya tidak berbicara sepanjang jalan, tapi dia akan memberi Sander Ye sedikit makanan setiap kali dia makan. Pada saat ini, sebuah kereta tiba-tiba melaju dari belakang mereka berdua. Sander Ye dan Susi berjalan menuju jalan raya, dan kereta melaju lewat, tapi segera berhenti lagi. Susi mengerutkan kening. Pada saat ini, tirai gerbong tidak jauh dari sana tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita mencondongkan tubuh keluar. Wanita itu memandang Susi dan tersenyum. "Oh Susi, apa, kamu datang dengan berjalan kaki lagi? Kenapa kamu tidak minta orang tuamu membelikanmu kereta?" Susi mengabaikannya dan berjalan pergi. "Aduh." Wanita gendut itu tiba-tiba menamparkan keningnya. "Bagaimana aku bisa lupa bahwa keluarga Susi adalah pengungsi yang bahkan tidak mampu membeli makanan, bagaimana mampu membeli kereta? Oh, maafkan aku." Susi masih mengabaikannya dan terus berjalan. Wanita gendut itu sepertinya ketagihan. Dia mengemudikan kereta dan perlahan mengikuti Sander Ye dan Susi. Dia memandang Susi dan tersenyum. "Susi, sudah berapa lama kamu memakai pakaian ini?" "Sudah 2 tahun, kan? Sudah tidak muat lagi, kenapa tidak diganti saja?" Sander Ye melihat-lihat gaun Susi. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang dia melihat lebih dekat. Seperti yang dikatakan wanita gemuk itu, gaun itu benar-benar tidak pas di tubuhnya dan ditambal dengan sangat cerdik. Kalau tidak hati-hati, kamu tidak akan tahu biarpun melihatnya. Kali ini wanita gendut itu mencibir. "Susi, kalau tidak salah, tahun ini pembayaran uang sekolah kamu akan tertunda lagi kan? Hei, apa kamu tidak merasa malu? Kamu menunda pembayarannya setiap tahun. Kalau aku jadi kamu, aku terlalu malu untuk datang ke sekolah." Susi terus berjalan tanpa bicara. Wanita gemuk itu tampak bosan dan memandang Susi dengan jijik. "Dasar miskin." Setelah mengatakan itu, dia menurunkan tirai dan kereta melaju pergi. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu tidak membunuhnya?" Sander Ye berkata dengan tenang, "Mengambil tindakan itu mudah, tapi bagaimana dengan nona ini?" Dia juga ingin meninju wanita gemuk yang kejam itu sampai mati, tapi dia tahu betul bahwa wanita ini pasti bukan orang biasa. Kalau dia mengambil tindakan, dia tidak hanya akan menimbulkan masalah besar bagi diri sendiri, tetapi juga bagi Susi, dan dia tidak memiliki kemampuan menyelesaikan banyak hal saat ini. Sander Ye menoleh untuk melihat Susi. Wajah Susi tanpa ekspresi, seolah dia sudah terbiasa dengan sinisme seperti ini. Sander Ye terus berjalan mengejarnya. Di jalan raya, semakin banyak gerbong, dan beberapa gerbong berhenti selama periode tersebut. Orang-orang di dalam gerbong tersebut menyapa Susi. Jelas sekali, orang-orang ini datang ke sekolah. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di belakang mereka. Sander Ye berbalik dan melihat sesuatu yang besar menderu di sisi lain. Itu elang raksasa. Seluruh tubuh elang raksasa itu berwarna merah, dan sayapnya terbentang sejauh 100 kaki kemanapun dia melewatinya. Gelombang api muncul, yang sangat spektakuler. Di atas elang raksasa itu, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan jubah putih bersih, tinggi dan cantik. Susi melirik wanita di atas elang raksasa itu, lalu mengalihkan pandangannya dan terus bergerak maju. Sander Ye menemukan bahwa di belakang elang raksasa itu, ada 10 lelaki tua berjubah hitam terbang di udara untuk mengawal. Susi tiba-tiba bertanya, "Apakah cantik?" Sander Ye mengangguk tanpa sadar. Setelah mengangguk, dia menoleh ke arah Susi. Susi berkata dengan tenang, "Namanya Li Tarlong, wanita tercantik di Akademi Kuil Dewa. Identitasnya misterius. Para instruktur menghormatinya ketika melihatnya. Itu disebut elang api, membutuhkan setidaknya puluhan ribu kristal spiritual untuk membelinya." Sander Ye meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, elang yang menyala-nyala sudah melesat lewat dan menghilang di ujung jalan.
Susi berkata, "Satu hari lagi kita akan tiba di kota Anan." Sander Ye mengangguk, "Oke." Susi tidak berbicara. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari berlalu dalam sekejap mata. Siang hari, Sander Ye melihat sebuah kota. Kota itu tidak besar, hanya berukuran sedang. Kota Anan. Setelah Susi membawa Sander Ye ke kota Anan, dia berhenti, lalu menoleh ke arah Sander Ye. "Kita sudah sampai di kota Anan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Nona Susi." Susi berhenti dan menoleh ke arah Sander Ye. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah membantuku selama ini." Susi tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Melihat Susi menghilang di kejauhan, pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Apa rencanamu sekarang?" Sander Ye perlahan menutup matanya. "Dalam 5 hari, aku akan dapat mengaktifkan kultivasi aku." Dengan kekuatannya saat ini, kalau dia memulihkan kultivasinya, dia dapat langsung menghancurkan dunia ini. Tentu saja prioritas pertama adalah bertahan hidup. Setelah Sander Ye melakukan penyelidikan di kota, dia datang ke Akademi Kuil Dewa. Akademi Kuil Dewa dan Kota Langit adalah dua kekuatan terkuat di benua terbengkalai ini, dan tujuannya adalah masuk ke Akademi Kuil Dewa terlebih dahulu. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk perlahan-lahan masuk sedikit demi sedikit dan kemudian perlahan-lahan mengubah dunia. Yang harus dia lakukan adalah bergabung ke dalam Akademi Kuil Dewa terlebih dahulu, dan kemudian melakukan lebih banyak hal selagi kekuatannya pulih. Akademi Kuil Dewa dibangun di Gunung Kuil Dewa, yang terletak di pusat kota Anan. Berdiri di puncak kuil, kamu dapat melihat sebagian besar kota Anan. Setelah Sander Ye datang ke Akademi Kuil Dewa, tentu saja dia tidak datang untuk bergabung dengan akademi tersebut. Saat ini, dia sama sekali tidak memenuhi standar rekrutmen Akademi Kuil Dewa. Tujuan kunjungannya kali ini adalah untuk bekerja. Setelah sekian lama menunggu di pintu masuk Akademi Kuil Dewa, akhirnya dia diantar ke Akademi Kuil Dewa oleh seorang pemuda. Setelah masuk akademi, dia melihat-lihat dan menemukan bahwa lingkungan akademi sebenarnya cukup baik tapi terlalu banyak patung. Para siswa di akademi adalah kultivator, tetapi level dan kekuatan mereka tidak tinggi. Secara keseluruhan, mereka beberapa level lebih buruk dari negara Qi. Segera, Sander Ye dituntun oleh pemuda itu ke kantor yang kumuh. Di kantor itu duduk seorang lelaki tua berkacamata baca, sedang mempelajari sesuatu. Pemuda itu membungkuk sedikit, lalu berkata, "Tuan Gu, ada seseorang datang untuk melamar pekerjaan." Mendengar ini, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Sander Ye, lalu berkata, 4 kristal spiritual sebulan." Pemuda itu menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye yang buru-buru berkata, "Oke." Orang tua itu mengangguk, bawa dia ke tempat dia bekerja. Pemuda itu membungkuk sedikit, lalu berbalik dan pergi bersama Sander Ye. Dalam perjalanan, Sander Ye sedikit penasaran, apa yang harus aku lakukan? Dia masih sedikit bingung sekarang. Pemuda itu meliriknya, lalu berkata, "Murid tukang. Pagoda kecil." Bersambung.